Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibni Abdillahilladzi arsalahu rabbuhu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan bi idznihi wa sirajan munira. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita dapat bertemu dengan Ramadan yang indah pada tahun ini. Semoga Allah menjadikan Ramadan kita ini Ramadan yang penuh berkah, penuh kemuliaan, dan limpahan cahaya ilahi. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan mentadaburi Al-Quran surat Al-Hadid ayat 1 sampai dengan 6. Pedoman yang kami gunakan dalam tadabbur surah Al-Hadid ini adalah tafsir Ibnu Katsir yang termasuk dalam kategori tafsir bil mangkul, yaitu tafsir dengan ayat atau tafsir dengan hadis. Baiklah pendengar yang berbahagia, kita masuk ke dalam surat Al-Hadid ayat 1 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbahalillahi ma fis samawati wal ardi. Telah bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maksudnya adalah segala makhluk yang ada di langit, yaitu para malaikat yang menjunjung arsy Allah, para malaikat yang mengatur urusan dunia, dan segala sesuatu yang ada di langit telah bertasbih kepada Allah, telah tunduk, tersungkur karena taat kepada Allah. Demikian pula segala makhluk yang ada di bumi, baik tumbuh-tumbuhan, air, bebatuan, dan lain sebagainya. Mereka semua bertasbih kepada Allah karena tunduk dan taat kepada Allah. Wa huwal azizul hakim, dan Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Maksudnya adalah tidak ada yang menyaingi kekuasaan Allah, kegagahannya, karena Dia maha perkasa lagi maha bijaksana dan maha adil dalam menghukum dan menghisap hamba-hambanya. Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Yuhyi wa yumitu. Ia menghidupkan dan ia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia atas segala sesuatu maha berkuasa. Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa Allah itu berkuasa atas segala sesuatu dan tidak ada yang berada di atas kekuasaannya. Apapun yang Dia kehendaki pasti akan terjadi. Kita masuk kepada ayat yang ketiga yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal awwalu wal akhiru waz-zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Berdasar hadis dari riwayat Imam Ahmad yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan wal awwalu wal akhiru waz-zahiru wal batinu adalah sebagai berikut. Antal awwalu falaisa qablaka syai'un wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un wa antaz zahiru falaisa fawqaka syai'un wa antal batinu falaisa dunaka syai'un. Ya, maksudnya adalah engkau adalah yang pertama, yaitu Allah adalah yang pertama. Falaisa qablaka syai'un, dan tidak ada sesuatu
sebelum engkau. Jadi sebelum Allah itu tidak ada sesuatu apapun. Wa antal akhiru, dan engkau Allah adalah yang terakhir. Falaisa ba'daka syai'un, dan tidak ada sesudahmu Allah sesuatu. Jadi benar-benar Allah lah yang terakhir, atau maksudnya adalah tiada akhir gitu. Wa antaz zahiru, dan engkau adalah yang zahir, yang nampak. Falaisa fauqaka syai'un, dan tidak ada di atasmu ya Allah syai'un, sesuatu. Wa antal batinu, dan engkau adalah yang batin, yaitu yang tidak nampak. Falaisa dunaka syai'un, maka tidak ada selain engkau itu segala sesuatu. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang ada di bumi ini dan yang di akhirat juga itu hanyalah milik Allah. Itu hanyalah ciptaan Allah saja gitu ya. Itu maksudnya dari hadis di atas. Para pendengar yang berbahagia, kita masuk ke ayat yang keempat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Huwallazi, dialah zat yang khalaqas samawati wal ardo, telah menciptakan langit dan bumi, fi sittati ayyam, di dalam 6 hari. Summa stawa 'alal ars, kemudian itu dia bersemayam ke dalam ars. Kemudian ia bersemayam di atas ars ya. Ya di sini menunjukkan bahwa benar-benar Allah lah yang menciptakan langit dan bumi itu dalam 6 hari. 6 hari itu bisa yang dimaksud adalah proses ya. Dengan proses-proses yang sangat rumit. Setelah selesai penciptaan, kemudian Allah itu bersemayam di atas ars. Ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samai wa ma ya'ruju fiha. Dia Allah mengetahui apa-apa yang masuk ke dalam bumi, wa ma yakhruju minha, dan apa-apa yang keluar dari bumi itu, wa ma yanzilu minas sama, dan apa-apa yang turun ke bumi itu, wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik ke langit. Nah, di sini Ibnu Katsir menafsirkan ayat wa ma ya'ruju fiha, dan apa-apa yang naik ke langit itu adalah berkaitan dengan potongan hadis sebagai berikut ya. Yarfa'u ilaihi amalul laili qablan nahari wa amalun nahari qablal lail. Naik kepadanya, Allah mengangkat kepadanya amalul lail, amal-amal malam hari sebelum siang, dan amal-amal siang sebelum malam ya. Jadi ada waktu-waktu di mana amal-amal kita itu diangkat oleh Allah. Bahkan dalam surat Al-An'am menjelaskan tentang bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu apa yang masuk dan keluar di bumi. Nah, ada suatu ayat yang berbunyi surat Al-An'am ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Wa ma tasqutu, dan apapun yang jatuh min waraqah, dari dedaunan,
illa ya'lamuha, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin, dan tidak pula sebutir biji, fi zulumatil ardi, di dalam kegelapan malam. Wala rotobin, dan tidak ada sesuatu yang basah. Wala yabisin, atau sesuatu yang kering. Illa fi kitabim mubin, kecuali berada di dalam lauhul mahfuz, yaitu satu kitab yang nyata ya. Jadi daun yang jatuh Allah ketahui, biji-bijian yang berada di dalam kegelapan malam, suatu yang basah, suatu yang kering dan sebagainya, itu Allah semua tahu dan sudah berada di dalam satu catatan itu tadi ya. Oleh sebab itu maka kita harus betul-betul merasakan kehadiran Allah dan menyadari bahwa Allah itu mengetahui semua perbuatan-perbuatan kita, dan Allah mengangkat perbuatan-perbuatan kita itu ke langit untuk dilakukan perhitungan. Kemudian kita masuk ke dalam ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum, bahwa sesungguhnya Dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Dan Allah bima ta'maluna basir, terhadap apa-apa yang kalian kerjakan Maha melihat. Ada suatu hadis yang menjelaskan tentang ayat di atas, yaitu yang berbunyi Raqibun alaikum, sungguhnya Allah itu mengawasi kalian. Syahidun ala a'malikum, Dia menyaksikan amal-amal kalian. Haitsu kuntum, dimanapun kalian berada. Wa aina kuntum, min barrin au bahrin, dan dimanapun kalian berada dari daratan ataupun lautan. Filailin au naharin, baik itu di malam hari atau di siang hari. Fil buyuti, baik itu berada di rumah atau fil kofar, atau di tempat-tempat yang sunyi. Al jami'u fi ilmihi ala syawa, semua berada di dalam ilmunya secara merata, sama saja. Dimanapun kita berada, di darat maupun di laut, tempat ramai ataupun sunyi, Allah itu mengetahui. Fayasma'u kalamakum, maka Dia Allah mendengar percakapan-percakapan kalian. Wa yara makanakum, dan Dia itu melihat tempat kalian. Wa ya'lamu sirrakum, dan Dia mengetahui rahasia-rahasia kalian. Au najwakum, atau pembicaraan-pembicaraan kalian. Kemudian dalam sebuah hadis juga dikatakan, qala rajulun, berkatalah seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma tazkiyatul mar'i nafsahu, bagaimana seseorang itu bisa mensucikan dirinya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, ya'lamu annallaha ma'ahu haitsu kana, sesungguhnya apabila dia mengetahui bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun dia berada. Nah, dalam hadis ini dikatakan bagaimana sih seorang itu bisa mensucikan nafsunya, mensucikan dirinya itu, yaitu dengan menyadari bahwa sesungguhnya Allah itu ada bersama dia dimanapun dia berada. Nah, kemudian dalam satu hadis lain juga dikatakan, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna afdalal imani an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta, sesungguhnya iman yang paling utama itu adalah an ta'lama, bahwa engkau mengetahui, annallaha, bahwasanya Allah itu ma'aka, bersama kalian dimanapun kalian itu berada ya. Jadi berdasarkan hadis di atas itu, seutama-utama iman seseorang itu adalah
apabila dia sadar bahwa Allah selalu bersamanya dimanapun ia berada, sehingga ia tidak ingin melakukan satu kejahatan atau tidak ingin bermaksiat kepada Allah. Demikianlah para pendengar yang berbahagia, kita akhiri tadabbur kita tentang surat Al-Hadid ini sampai ayat ke-4 saja. Semoga kita selalu mendapat berkah dan selalu dapat mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah yang kita kaji. Maka dengan ini kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.